Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Telusur Sejarah. Kali ini Telusur Sejarah akan membahas tentang kemunculan Satria Piningit. Sebelum kami bercerita lebih lanjut, kami sampaikan bahwa cerita ini diambil dari beberapa sumber, dan kami rangkum menjadi sebuah cerita, dan gambar hanyalah ilustrasi semata. Cerita ini berawal dari ramalan Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya, kadang ditulis Joyoboyo, adalah seorang raja legendaris dari kerajaan Kediri. Berkuasa sekitar abad ke-12 Masehi, yang sangat terkenal bukan hanya karena kepemimpinannya, tapi juga karena ramalan-ramalannya yang dianggap penuh makna spiritual dan masih dipercaya hingga sekarang oleh sebagian masyarakat Jawa. Beberapa ramalan Jayabaya yang terkenal. Pertama, Jawa akan dijajah bangsa kulit putih, terbukti dengan kolonialisme Eropa. Kedua, akan datang zaman edan gila, di mana orang baik akan tersisih. Ketiga, akan datang Ratu Adil, Satria Piningit. Lalu, apakah kisah kemunculan Satria Piningit adalah kebenaran atau hanya ramalan semata? Baik, berikut ini adalah sebuah dongeng ramalan Satria Piningit. Dikisahkan dalam gaya cerita rakyat Jawa. Cerita ini merupakan bentuk naratif simbolik dari ramalan Jayabaya, diramu agar lebih mengalir seperti dongeng yang bisa dinikmati sambil memahami makna spiritual dan filosofisnya. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, ketika kerajaan Kediri berada di puncak kejayaannya, hiduplah seorang raja agung bernama Prabu Jayabaya. Ia bukan hanya seorang raja yang bijaksana, tapi juga seorang resi yang memiliki penglihatan masa depan. Satu malam, saat sang Prabu sedang bertapa di lereng Gunung Wilis, datanglah cahaya terang dari langit, dan suara gaib membisik padanya. Wahai Jayabaya, catatlah masa depan tanahmu. Akan datang masa kelam, tapi di ujungnya ada terang. Ia akan datang, Satria Piningit. Dalam penglihatannya, Jayabaya melihat zaman yang disebut sebagai zaman edan. Pertama, orang baik dianggap gila dan yang curang dipuja. Kedua, pemimpin hanya memikirkan diri sendiri. Ketiga, tanah Jawa kehilangan jiwanya. Namun, dalam gelap itu, Jayabaya melihat sinar. Ia berkata kepada para cantrik dan rakyatnya, kelak akan lahir seorang satria yang tersembunyi, tak dikenal, tapi ditakdirkan memimpin. Ia bukan dari istana, tapi dari rakyat jelata. Ia adalah Satria Piningit. Dalam ramalan Jayabaya, Satria Piningit lahir dalam kesunyian. Ia bukan anak raja, bukan pula bangsawan. Ia lahir saat rakyat sedang susah, saat langit Jawa kelam dan laut bergejolak. Ia dibesarkan oleh orang biasa, tapi dibimbing oleh takdir dan wahyu ilahi. Saat anak-anak lain bermain, ia merenung. Saat dunia sibuk dengan harta, ia sibuk mencari makna hidup. Saat menginjak remaja, ia meninggalkan desa. Ia menjelajah hutan, gunung, dan pesisir. Ia tidak mencari kekuasaan, tetapi ilmu dan pemahaman tentang hidup. Di setiap tempat, ia belajar dari orang bijak, dari alam, dari penderitaan orang-orang kecil. Ia tak membawa apa-apa, tapi selalu diberi makan dan tempat tinggal oleh rakyat yang merasa hatinya tenang setiap kali ia datang. Nama dan wajahnya tak dikenal di kalangan bangsawan, tapi bisik-bisik tentang seorang pemuda berhati terang mulai terdengar di pasar, ladang, bahkan di rumah-rumah orang tua yang merindukan keadilan. Suatu hari, bumi terguncang. Raja-raja saling berperang, uang menjadi Tuhan, rakyat bingung, kehilangan arah. Pemimpin tak lagi mendengar jeritan rakyat. Dalam kekacauan itu, langit di arah timur tampak bercahaya seperti bintang berekor tanda yang disebut dalam ramalan Jayabaya. Dan muncullah dia, bukan dari istana,
Bukan pula dari pasukan, ia datang berjalan kaki, ditemani cahaya pagi dan suara angin. Dialah Satria Piningit, pemimpin sejati yang ditunggu. Namun, Satria Piningit tidak langsung memerintah. Ia tak duduk di singgasana emas, tapi membangun kepercayaan dan keadilan dari bawah. Ia mengajarkan kembali nilai-nilai yang telah hilang. Kejujuran, gotong royong, welas asih. Dengan kekuatan batin, bukan senjata, ia menaklukkan hati manusia. Ia tak memakai jimat, tapi doanya menenangkan jiwa. Ia menang, tapi tak merendahkan. Dialah Ratu Adil, pemimpin akhir zaman yang membawa cahaya setelah gelap panjang. Setelah kedamaian kembali, Satria Piningit tak tinggal dalam kemegahan. Ia menghilang, kembali ke sunyi. Tapi rakyat tak melupakannya. Di setiap laku yang adil, di setiap hati yang tulus, nama Satria Piningit tetap hidup. Sebab, menurut ramalan, jika keadilan kembali sirna, Satria Piningit akan lahir kembali bukan dari tubuh, tapi dari semangat yang tak bisa dipadamkan. Wallahu alam bisawab.